Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Stefan Tandaya dengan NIM 272102640. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah soft computing untuk memenuhi nilainya. Nah, pertama, berikut judul makalah saya, implementasi Fuzzy Tsukamoto untuk prediksi keputusan pemilik laptop. Oke. Oke. Untuk latar belakang, ini laptop merupakan salah satu kebutuhan utama mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum dalam mendukung aktivitas harian, pengambilan keputusan untuk membeli laptop sesuai dengan kebutuhan tidak hanya dilihat dari suatu aspek aja, melainkan kombinasi kapasitas disk dan harga jual. Nah, dengan metode Sakamoto ini dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pembelian dengan mempertimbangkan ketidakpastian data secara linguistik. Oke, untuk rumus masalah, bagaimana implementasi metode Fuzzy dalam memprediksi keputusan pemilihan laptop dalam berdasarkan fungsi keanggotaan terbaru. Oke, untuk landasan teori. Nah, logika fuzzy merupakan metode pengambilan keputusan yang dapat menangani data linguistik ya, dan ketidakpastian. Salah satu metode intervensinya adalah fuzzy Tsukamoto yang memiliki karakteristik fungsi keanggotaan monoton. Nah, untuk fuzzy Tsukamoto ini adalah menggunakan aturan if-then dan menghasilkan output scripts yang berdasarkan perhitungan dari file strand dan rata-rata terbawah. Oke, untuk fungsi variabel dan fungsi keanggotaannya. Nah, untuk ukuran RAM-nya 2 sampai 16 dari yang kita tentukan. Untuk RAM kecilnya dengan rumus ini, untuk RAM besar. Nah, untuk kapasitas disknya batasnya dari 128 sampai 1024 GB dengan ini fungsi keanggotaannya. Ada di besar, kecil, dan oke, untuk harga murahnya dari 3 sampai 10 juta. Untuk yang murah, dia dari 3 sampai 6. Untuk yang sedang, dia dari 3 sampai 10. 6, 10 juga. Nah, untuk yang mahal tuh lebih dari 10 biasanya. Untuk keputusan pembeliannya dibataskan tentang 4 sampai 10. Untuk yang tidak beli itu adalah dari 4 sampai 7. Untuk dipertimbangkan tuh antara kurang lebih kecil dari 7 atau enggak lebih besar dari 7. Untuk yang beli itu lebih besar dari 7 semua, lebih ya. Untuk metode pemilihan, untuk dapat mengverifikasi variable input dan output, menentukan keanggotaan, membuat aturan if then untuk kombinasi input, menghitung derajat keanggotaan untuk input, menghitung file strength a predicat menggunakan overall minimum, menggunakan nilai Chris-Jet pada setiap aturan, menghitung rata-rata terbobot untuk hasil akhir. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Untuk pertama, inputnya RAM tuh 8 GB, HDD 500 GB, harganya tuh 7 juta. Nah, pertama untuk RAM kecil tuh 8, yang mana hasilnya tuh 0,531. Untuk RAM besarnya tuh 0,429, HDD kecil itu 500, yang mana hasilnya 0,58. Untuk HDD besar 0,415, dan untuk yang harga murah itu adalah 0 karena ya harga lebih dari 6. Untuk yang sedang 10, hasilnya 0,75. Untuk harga yang mahal 0,2. Nah, pertama ini adalah rule pertamanya, if RAM kecil dan HDD besar dan juga harganya sedang dan bisa dipertimbangkan. Nah, dengan nilainya adalah min 0,571, 0,415, 0,75, yang hasilnya 0,415 nanti hasilnya. Nah, untuk dipertimbangkan ada dua. Ini mas untuk sisi naik dan sisi turunnya juga. Yang hasilnya untuk sisi naik 5,245, untuk sisi turun 8,755. Nah, pada rule kedua, rule-nya adalah if from besar dan HDD besar dan harga mahal dan tidak beli. Nah, untuk A-nya minimal 0,429, 0,415, 0,25, yang mana hasilnya ada 0,25. Nah, untuk Z tidak beli ya akan menghasilkan 6,25. Nah, pada rule 3, if RAM besar dan HDD besar dan juga harganya sedang dan beli. Untuk A nilainya minimal 0,429, 0,415, 0,75, yang mana hasilnya akan 0,415. Nah, untuk pada Z beli, Z-nya itu hasilnya sama dengan 8,245.
Nah, untuk Z total itu adalah nih, kita menggunakan Excel di sini, yang mana A kali Z, yang mana nanti bakal untuk mencari Z total itu A kali Z total, totalnya ditambahin semua dari masing-masing row, nanti bakalan dibagi total dari A-nya, mana hasilnya bakal 8,18 kalau dibulatkan ya. Nah, dengan hasil Z total 8,18, nah, laptop ini direkomendasikan untuk dibelinya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.